Kita masuk ke dalam pengertian pemanasan global dan radiasi. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, daratan, dan laut. Contohnya seperti efek gas rumah kaca dan perubahan cuaca yang ekstrim. Radiasi adalah energi yang diserap, dipancarkan, atau ditransmisikan dalam bentuk partikel energi atau gelombang elektromagnetik. Contohnya, panas matahari yang diterima oleh kulit itu merupakan contoh dari transfer partikel energi. Selanjutnya, jenis-jenis pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Terjadi akibat penumpukan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrat oksida yang memerangkap panas di atmosfer bumi menyebabkan suhu meningkat. Yang kedua, efek pencipta energi. Pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik panas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Yang ketiga, efek barang manufaktur. Industri manufaktur yang menggunakan energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dari proses produksi barang seperti semen, baja, plastik, dan lain-lain. Yang keempat, efek penebangan hutan. Penebangan hutan mengurangi kemampuan alam menyerap CO2 dan melepas karbon yang tersimpan di pohon ke atmosfer. Yang kelima, variasi matahari. Perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari juga dapat mempengaruhi suhu bumi, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan gas rumah kaca. Selanjutnya, jenis-jenis radiasi. Yang pertama, radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang dipancarkan dalam bentuk elektromagnetik, misalnya gelombang radio, gelombang ultraviolet, dan cahaya tampak. Yang kedua, radiasi partikel, yaitu radiasi yang dipancarkan dalam bentuk partikel, contohnya radiasi alfa, radiasi beta. Dan yang ketiga, radiasi akustik, yaitu radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang akustik atau gelombang mekanik, misalnya radiasi gelombang bumi, radiasi gelombang ultrasonik. Dan yang keempat, radiasi gravitasi, yaitu radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang gravitasi. Kita masuk dalam dampak pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan itu yang pertama peningkatan suhu secara global, kemudian yang kedua dapat mencairkan es di bagian kutub serta meningkatkan air di permukaan laut. Kemudian yang ketiga dapat terjadi perubahan pola cuaca, dan yang terakhir dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang ada di bumi. Kita masuk dalam dampak radiasi, yaitu merusak sel dan jaringan. Radiasi dapat merusak DNA sel yang dapat menyebabkan kematian atau mutasi genetik. Yang kedua itu risiko kanker. Kerusakan DNA dapat menyebabkan risiko kanker. Dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, rambut rontok, atau kerusakan kulit. Yang ketiga, dampak pada sistem reproduksi. Dapat mempengaruhi kualitas sperma dan meningkatkan risiko masalah kesuburan. Yang keempat, dampak pada sistem saraf, menyebabkan gangguan saraf seperti sakit kepala, pusing, dan kelelahan. Yang kelima, ada efek pada mata, menyebabkan mata kering, penglihatan kabur, dan juga katarak. Kita masuk dalam upaya pencegahan pemanasan global. Yang pertama adalah pengurangan emisi, yaitu energi keterbarukan, di mana mengalihkan sumber energi ke yang lebih bersih seperti tenaga matahari dan juga angin dan hidro. Yang kedua adalah efisiensi energi, di mana mengimplementasikan teknologi yang mengurangi konsumsi energi di sektor industri dan transportasi. Kemudian ada edukasi terhadap masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan cara-cara untuk mengurangi jejak karbon seperti penggunaan transportasi umum, daur ulang, dan penanggulangan limbah. Yang ketiga yaitu adalah kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah ini harus merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan energi bersih dan mengurangi emisi, di mana ini mencakup pengenalan pajak karbon dan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.